Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresya Agustiana dari Prodi D3 Keperawatan kelas A tingkat 1 dengan NIM P05120221046. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kerangka tubuh manusia sistem muskuloskeletal dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang artinya otot dan skeletal yang artinya tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh dan berhubungan dengan tulang atau kangkang. Sistem muskuloskeletal juga berkaitan dengan sistem penggerakan. Ada 4 poin atau 4 pembagian yang sering berkaitan, sehingga timbullah suatu gerakan. Kita bisa berjalan, kita bisa berpindah, dari duduk lalu berdiri, dalam kondisi berbaring. Itu karena ada kerjasamaan antara saraf, tulang, sendi, dan otot. Selanjutnya itu ada fungsi umum dari tulang. Pertama ada formasi kerangka, formasi sendi-sendi, tulang juga tempat menempelnya otot, kemudian sebagai pengungkit, artinya kita bisa berdiri tegak, juga penyokong berat badan, kemudian dia sebagai proteksi atau pelindung. Ini berkaitan dengan organ-organ vital. Contoh, misalnya ada otak, pada organ otak dilindungi oleh tulang bagian tengkorak. Kemudian ada paru-paru, jantung dilindungi oleh tulang tengkorak bagian sana. Hemopoiesis, tulang juga merupakan tempat pembentukan sel darah. Salah satunya ada eritrosit. Selain itu, dia juga sebagai imun karena tulang juga menghasilkan granulosit yang fungsinya adalah melawan kuman. Hubungannya nanti ke imunitas tubuh. Dalam tulang juga menyimpan cadangan mineral yang paling banyak yaitu kalsium. Fungsi khusus tulang. Contoh misalnya sinus paranasalis atau bagian hidung bisa menimbulkan nada pada suara. Gigi bisa memotong, menggigit, dan mengilas makanan. Tulang kecil telinga yaitu mengondisikan gelombang suara. Kemudian khusus pada wanita, tulang panggul terutama pelvis nanti dia adalah memudahkan perpus atau persalinan. Selanjutnya faktor pertumbuhan tulang ada beberapa faktor. Pertama, herediter, kalsium, faktor endokrin, faktor persarafan, faktor mekanisme, kemudian gangguan penyakit-penyakit pada tulang. Baiklah, sekarang perhatikan gambar ini. Ini adalah bagian dari tulang manusia, mulai dari tengkorak sampai ke ujung pergelangan kaki. Di sini ada sistem tulang manusia. Sistem tulang manusia terdiri 206 buah tulang, pembagiannya seperti ini. Tulang tengkorak, tulang hedoid, tulang vertebra, tulang iga atau rusuk, tulang sternum. Ini yang bisa dilihat dari aksial. Oke, tadi pembagian aksial. Bagiannya seperti ini. Ada tulang belakang atau vertebrata. Dibagi lagi ada cervical, thoracal, coccygeus, lumbal, sacrum. Kemudian ada tulang iga, ada sejati, melayang, dan sebagainya. Ada tulang dada, satu setrum. Kemudian yang kedua itu ada ventricular skeletal. Ini berhubungan dengan ekstremitas atau alat gerak. Ini ada ekstremitas atas termasuk tulang bahu. Ekstremitas bawah termasuk tulang-tulang panggul. Nah, di bawah seperti ini, atas ada scapula, clavicula, humerus, radius, ulna, carpalis, metacarpal, phalangus. Untuk di bawah itu ada femur, fibula, metatarsal, tarsal, tibia, fatal, phalangus. Jadi bisa disimpulkan fungsi tulang adalah pertama untuk melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak,
2. Melakukan pergerakan dengan kombinasi lainnya, ada otot, sendi, dan lain sebagainya. Kemudian dia sebagai kerangka bagi tubuh sehingga tubuh dapat berdiri dan bergerak. Berdasarkan jaringannya, tulang terbagi menjadi 2, yaitu jaringan kompak atau padat, itu ada tulang pipi dan tulang pipa. Kedua, jaringan seperti disproso, sponso, berbentuk jala, seperti ujung tulang pipa dan dalam tulang pendek. Kemudian ada istilah namanya veroisteum adalah membran vaskuler. Kemudian ada tulang kartilago atau tulang rawan. Selanjutnya ada 3 pembagian tulang rawan, yaitu tulang rawan hyaline, tulang rawan fibrosa, tulang rawan plastik. Oke, selanjutnya perhatikan gambar ini. Kita masuk ke struktur tulang paling ujung, istilah namanya efisis, kemudian agak tengah metafisis, dan bagian tengah tulang itu diafosis. Nah, kalian bisa lihat masih ada banyak lagi. Selanjutnya, sel-sel penyusun tulang. Yang pertama ada osteobas yang menghasilkan jaringan osteoid dan mengkreasikan fosfatase. Yang kedua, osteosis adalah sel-sel tulang dewa yang bertindak sebagai lintasan. Dan yang ketiga itu osteoklas, yaitu sel-sel yang dapat mengaborsi mineral dan matriks tulang. Selanjutnya kemudian ini adalah beberapa kelainan pada tulang belakang. Pertama, ini adalah lordosis yang bungkuknya arah belakang, tulangnya agak ke depan. Kemudian ada skoliosis yang berbentuk huruf S ke samping. Nah, yang terakhir itu kifosis yang bentuk tulangnya ke arah belakang. Nah, kalian bisa lihat dari foto-foto tadi. Selanjutnya itu ada gangguan artritis. Ini sudah masuk ke sendi. Nah, pada gambar kalian bisa lihat hubungan antara tulang dan sendi, di mana ada rasa nyeri pada hubungan tulang satu dengan tulang satu. Biasanya ada tanpa pembekakan seperti pada gambar. Osteoporosis yaitu pengeroposan tulang karena asupan susunan tulang sudah mengenali penurunan, khususnya di bagian dari kalsium. Karena semakin menua, maka posisi tulang akan semakin memudar. Nah, ini adalah contoh tulangnya, bisa kalian lihat pada gambar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian otot. Otot terdiri dari otot itu sendiri, fascia, tendon. Fungsi dari otot adalah menggerakkan voluntar dan menegakkan tubuh. Sebagian besar pada tulang dan otot dapat dirangsang secara kimia, listrik, dan mekanik. Otot khusus otot jantung. Oke. Otot itu ternyata bisa berkontraksi dan berelaksi. Berkontraksi adalah membesar, mengeras, memender. Dan berelaksi yaitu mengecil, lunak, dan memanjang. Fungsi otot juga bisa pertama menghasilkan pergerakan, menyokong posisi badan dan postur, menyokong jaringan lembut, dan mengatur regulasi suhu badan. Nah, ini adalah jenis-jenis otot. Pertama itu otot polos, kemudian otot lurik, dan yang ketiga itu otot jantung. Otot polos bekerja di luar kesadaran manusia, tidak bisa dikendalikan otot. Contoh pada usus, saluran pernapasan, saluran kencing, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa lihat gambar ini. Ini adalah gambaran otot polos.
Selanjutnya yang kedua itu otot lurik. Otot lurik itu yang berbeda dari otot puls tadi. Kalau otot lurik itu dikendalikan di bawah perintah otak. Ini bisa kita kendalikan gerakannya. Contoh itu gerakan otot pada tangan, kaki, pinggul, dan lain sebagainya. Nah, untuk gambarnya bisa kalian lihat nih. Ini adalah gambaran otot lurik. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu ada otot jantung, yang berarti dia khusus di jantung. Tentu tidak bisa kita kendalikan karena otot jantung itu bekerja secara otomatis. Untuk gambar otot jantung bisa kalian lihat pada gambar ini. Kira-kira ini adalah gambarannya.